Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatmawati Nurmasari. Saya guru dari MI Muhammadiyah Karanggeneng, Lamongan, Jawa Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Batch 3 tahun 2022 di LPTK UIN M. Jamil Jambek, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil peer teaching saya, yang mana dalam kegiatan tersebut akan saya lakukan secara daring. Adapun rangkaian pembelajarannya terdiri dari perangkat pembelajaran yang meliputi RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut ini adalah video peer teaching saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Semangat pagi. Pagi. Semangat. Nana, sudah masuk semua ya hari ini? Anak-anak, ketemu lagi sama Bu Fatma pada kesempatan hari ini. Kita akan belajar tentang akidah akhlak. Nah, sebelum kita awali kegiatan belajar kita, marilah kita awali dengan berdoa, ya. Bu Guru akan menunjuk salah satu teman kalian. Coba, ayo. Share screen sama Niki. Mas Ali, coba pimpin doa sekarang untuk teman-temannya. Ya, Bu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, terima kasih Mas Ali sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelumnya, untuk apa sih anak-anak kita untuk berdoa? Supaya ilmu kita bermanfaat. Supaya ilmunya bermanfaat dan berkah. Pinter. Supaya apa yang kita pelajari dapat bermanfaat. Baik anak-anak, seperti biasa, setelah berdoa kita lakukan murojaah ya, supaya kita terbiasa membaca Al-Quran dan juga lancar hafalan-hafalan kita. Untuk kali ini, Bu Guru ingin menunjuk teman kalian. Nah, ini Mbak Amina. Ayo Mbak Amina, coba dipimpin murojaahnya, bacakan surat Al-Asr. Ya, coba. Ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nek niki Wal 'asr. Innal illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati. boten nggih kawan. Alhamdulillahirobbil alamin.
Semakin hari bacaan Al-Quran anak-anak semakin baik, semakin bagus. Semoga kedepannya hafalan anak-anak semakin lancar ya. Amin. Amin. Baik anak-anak, sebagai wujud kita dalam cinta tanah air, ya, sebagai wujud rasa nasionalis kita. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu-lagu. Bentar, share screen dulu. Lagu yang akan dinyanyikan bersama-sama. Mungkin yang jenengan coba jenengan. Sila. Sudah muncul semuanya yang di bagian Sudah Bu. kita akan menyanyikan bersama-sama sebagai wujud rasa nasionalis kita sebagai warga negara Indonesia. Kita akan menyanyikan lagu Halo Halo. 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Untuk kita semua, anak-anak semangat sekali ya saat menyanyikan lagu tadi. Baik anak-anak, buku-buku melanjutkan pada pembelajaran pada pagi hari ini. Bu lihat yang hadir baru 13 anak. Yang lainnya mana ya? Nih, Hari sakit, Bu. siapa? Hari sakit. Hari sakit. Oh, belum ikut sama guru ya? Lupa tadi, Bu, katanya, Bu. WA ke saya. Lupa nggak masuk. Yang lainnya? Saya juga sakit ini Bu. Sakit hati. Semuanya Saya juga sakit hati. belum bisa bergabung untuk belajar. Semoga segera diberikan kesehatan oleh Allah. Dan Amin. ya, untuk anak-anaknya juga demikian. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga lebih lancar, lebih semangat lagi dalam belajarnya. Baik, Bu Guru sudah mengisi absensinya. Sekarang kita lanjutkan pada pembelajaran hari ini. Anak-anak, minggu lalu kita belajar tentang Putus Bu. Putus-putus, Bu. putus ya. Kedengaran, Bu. Mistari punya mic, Bu, biasanya, Bu. Belajar tentang teguh pendirian ya. Ya, Bu. Lalu kita sudah belajar tentang teguh pendirian. Masih ingat anak-anak apa itu teguh pendirian? Masih Bu. Masih, Bu. Ayo, coba Mbak Hendri Rohma, ayo dijelaskan apa tidak, apa itu teguh pendirian? Bahwasanya kita harus mempunyai prinsip untuk melakukan suatu kebaikan
tanpa menghiraukan orang lain apabila mereka mengatakan yang tidak baik, Bu. Itu dari saya, Bu. Ya, terima kasih. Bagus sekali. Sebutkan contoh daripada sikap teguh pendirian. Ayo, ini Mas Misbahul Munir. Halo, Mas Misbahul Munir. Belakang mungkin, Bu. Saya saja yang menjawab, Bu. Oke, siapa yang bisa mewakili pertanyaan saya terkait contoh sikap teguh dermawan dalam kehidupan sehari-hari? Contohnya, kalau saat kita di sekolah, kita punya uang jajan lebih dan teman kita tidak mempunyai uang jajan, maka kita memberinya uang jajan, Bu. Ya, bagus. Oke, anak-anak, sebelumnya Bu Guru akan menyampaikan tentang tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji dermawan. Nah, dermawan. Anak-anak sudah pernah mendengar kata dermawan? Loman, Bu. Nah, apa itu dermawan? Nanti kita pelajari ya. Sekarang kita Bu Guru bacakan dulu tujuan pembelajarannya. Setelah kita belajar tentang dermawan ini nanti, anak-anak diminta atau diharapkan dapat menganalisis apa sih sikap dermawan itu. Kedua, anak-anak dapat mengkategorikan bentuk-bentuk sikap dermawan. Ketiga, anak-anak dapat mengkomunikasikan apa itu sikap dermawan. Dan tujuan yang keempat adalah anak-anak dapat menyajikan manfaat sikap dermawan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Langsung saja. Sudah muncul di layar anak-anak? Ya, Bu. Coba diamati, ada gambar apa di situ? Orang yang memberi. Orang yang memberi. Gambar yang nomor 2? Memberi nasi, memberi bungkusan, apalagi Memberi nasi pada orang tidur, Bu. Orang yang lemah, Bu. Memberi makanan kepada orang yang lemah. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah anak-anak pernah melakukan hal demikian seperti halnya pada gambar yang dicontohkan Bu Guru tadi? Nah, Belum, Bu. sekarang anak-anak sudah punya gambaran apa belum? Apa sih sikap dermawan itu? Ya, yuk, siapa ini yang Orang yang suka memberi, Bu. bagus, orang yang suka memberi. Apakah hanya memberi saja? Memberi tanpa minta balasan. Ya, pinter. Tanpa meminta balasan. Terus ada yang bisa menyempurnakan lagi? Bersama-sama yuk. Ayo bersama-sama. 1, 2, 3. Yuk, sedekah. Sedekah biar berkah. Jadi besok lagi ketika ada misalkan ada pengemis yang datang ke rumah, masihkah anak-anak menolaknya? Tidak, Bu. Anak-anak harus memberinya ya. Berarti orang itu benar-benar membutuhkan ya.
Sampai di sini anak-anak, apakah ada yang ditanyakan dari penjelasan Bu Guru? Tidak, Bu. Sudah, Bu, sudah jelas. Sudah jelas. Jelas. Oke. Nah, kalau sudah jelas berarti sekarang Bu Guru akan memberikan tugas kepada anak-anak. Tugasnya adalah apa? Tugasnya adalah mengamati video, ya, mengamati video. Kemudian, nanti dengarkan. Tugasnya adalah ini. Sudah muncul? Nah, ini. Ya, Bu. Setelah anak-anak mengamati video, anak-anak akan dijadikan dua kelompok oleh Bu Guru. Yang pertama kelompok laki-laki, yang kedua kelompok perempuan. Nah, tugas nomor 1, bersama dengan kelompokmu, tentukan sikap teladan apa yang dicontohkan dari kisah Nabi Ibrahim. Berarti dari video yang Bu Guru tayangkan setelah ini. Untuk kelompok nomor 2, mengerjakan tugas nomor 2. Bersama dengan kelompokmu, tentukan contoh sikap dermawan yang diberikan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ya. Tugas yang ketiga itu bagaimana, Bu? Tugas yang ketiga ini dilakukan bersama-sama. Jadi kelompok 1 juga mengerjakan tugas nomor 3, kelompok 2 juga mengerjakan tugas nomor 3. Sampai di sini bisa dipahami anak-anak? Bisa dipahami anak-anak? Ya, bisa, Bu. Ya, oke. Sekarang Bu Guru tampilkan videonya dulu. Karena ini ada kaitannya tugas yang kalian kerjakan. Terdengar? Ya, Bu. Silakan disimak. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki yang dinamakan Ishak dan Hajar melahirkan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa kurang senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, Nabi Ibrahim tidak segera menurutinya. Barulah setelah menerima perintah dari Allah, Nabi Ibrahim mengajak Hajar dan Ismail pindah ke Mekah. Ismail yang masih menyusu pada waktu itu terpaksa harus mengikuti kedua orang tuanya menempuh perjalanan yang begitu jauh dan melelahkan. Hajar dan Ismail ditempatkan di daerah padang pasir yang tandus, sunyi, dan terik matahari yang menyengat kulit. Tak ada seorang pun di sana kecuali mereka berdua. Setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anak dan istrinya itu, ia pun merasa rindu. Beberapa kali ia mengirim utusan untuk melihat keadaan anak dan istrinya itu. Dan ketika utusannya mengatakan bahwa anak dan istrinya dalam keadaan yang baik-baik saja, Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Demikianlah Nabi Ibrahim tidak dapat menahan kerinduannya. Ia pun berangkat ke Mekah dan bertemu dengan Hajar dan Ismail di padang Arafah. Anak dan istrinya itu sedang menggembalakan hewan ternak yang cukup banyak. Dalam perjalanan pulang ke Mekah,
Setelah menggembalakan ternak, mereka beristirahat di Musdalifah karena kelelahan dan akhirnya tertidur. Dalam tidurnya yang sebentar itu, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat wahyu melalui mimpinya. Ia diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Anak kesayangannya itu harus dikurbankan sebagai bukti patuhnya Nabi Ibrahim terhadap Tuhannya. Seketika itu juga Nabi Ibrahim terkejut dan berdebar-debar. Tampak begitu beratnya ujian kali ini. Ia pun akhirnya menguatkan hati demi rasa cintanya yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga pada akhirnya memberitahukan mimpi itu kepada Ismail. Wahai anakku Ismail, dalam mimpi aku diperintahkan oleh Allah untuk menyerahkanmu sebagai kurban, dan aku harus menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai anakku? Kata Nabi Ibrahim. Ismail pun menjawab, wahai ayah, sekiranya itu perintah Allah, maka laksanakanlah apa yang telah diperintahkannya kepadamu. Aku akan tetap sabar dan ikhlas menerima cobaan ini. Dikisahkan iblis berusaha merintangi perintah Allah kepada Nabi Ibrahim. Berkali-kali iblis membujuk Nabi Ibrahim agar tidak melaksanakan perintah itu. Namun Nabi Ibrahim tetap melaksanakan perintah Allah, dan godaan iblis yang begitu dahsyatnya tak akan mampu meruntuhkan ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Nabi Ibrahim membawa Ismail ke atas bukit. Di sana, Ismail mengenakan kain penutup mata, dan pedang tajam pun sudah dipersiapkan. Ketika pedang itu sudah berada di leher Ismail, tiba-tiba tubuh Ismail pun diganti dengan seekor kambing yang gemuk oleh malaikat Jibril. Dengan demikian, selamatlah Ismail dari penyembelihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Ibrahim, Hai Ibrahim, kau sudah melaksanakan perintahku dengan ikhlas. Sebagai gantinya, aku berikan binatang ternak untuk disembelih. Ini adalah cobaan besar bagimu. Peristiwa itu terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah di Mina, dan sampai sekarang dirayakan seluruh umat muslim sebagai hari raya Idul Adha. Dan umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga dapat melakukan kurban di Mina sebagai penghormatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian kisah Nabi. Bagus videonya, Bu. Sudah? Sudah, Bu. Sudah diamati tadi video yang ditayangkan Bu Guru? Sudah, Bu. Ya, oke. Silahkan anak-anak berdiskusi melalui WA-nya masing-masing. Untuk anak-anak yang putri, silahkan berdiskusi dengan teman-temannya yang putri. Untuk anak-anak yang laki-laki, silahkan dengan temannya yang laki-laki. Akan Bu Guru share lagi tugasnya tadi. Ya, bentar. Oke, waktu selesai. Sekarang Bu Guru akan meminta kepada perwakilan kelompok dari kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Nah, siapa dulu yang mau mempresentasikan? Oke, Bu Guru langsung tunjuk ya. Ayo Mas Ali, silakan dibacakan hasil diskusinya terkait soal nomor 1. Terima kasih Mbak Nafifah, luar biasa. Tepuk tangan untuk kelompok putri.
dari pemaparan hasil diskusi anak-anak tadi, baik kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan, ternyata anak-anak sudah memahami ya, sudah paham ya. Seperti apa sih dermawan itu ya. Nah, sekarang tugas berikutnya anak-anak mengerjakan LKPD. Nah, LKPD-nya sudah share di grup kelas tadi malam. Apakah anak-anak sudah mencetaknya? Sudah, Bu. Ya, bagus. Nah, mana Bu yang harus dikerjakan? Nah, ini pada lembar kerja siswa ini anak-anak silakan mengerjakan LKPD-nya ya. Nah, dikerjakan LKPD-nya, kemudian nanti dikasih batas waktu sama Bu Guru, maksimal hari ini harus dikumpulkan. Lewat apa, Bu? Lewat Google Form. Google Form-nya linknya akan dikirimkan Bu Guru setelah ini ya. Mengingat waktu kita sudah habis, maka tugasnya cukup dikerjakan di rumah, dijawab dengan benar, ya, dijawab dengan benar, dan ingat jangan sampai melewati batas yang ditentukan. Nanti kalau sudah melewati batas yang ditentukan, maka anak-anak tidak akan dinilai tugasnya sama Bu Guru ya. Baik, sudah jelas? Sudah jelas? Warnanya slow motion, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah jelas? Ya, Bu. Oke, baik. Kita simpulkan bersama-sama kegiatan kita pada pagi hari ini tentang dermawan. Yang pertama, apa? Apa itu dermawan? Dermawan memberikan sebagian harta kepada orang lain yang diberikan secara ikhlas tanpa mengharap adanya imbalan, Bu. Bagus. Yang kedua, sebutkan, ayo ciri-cirinya ada apa saja? Ciri-ciri dermawan apa saja? Ciri-cirinya rela berkorban untuk menolong orang lain, Bu. Ya. Menyayangi sesama manusia tanpa Caranya dalam kebaikan. Orang lain. Berikutnya lalu kalau menggunakan manfaatnya hartanya apa untuk kebaikan, manfaatnya? Bu. Kalau manfaatnya apa manfaatnya? Dapat keberkahan dari Allah. Rezekinya akan dilimpahkan oleh Allah, Bu. Pintar. Dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Iya. Meringankan beban orang lain, Bu. Dijauhkan dari kesulitan dan mendapatkan kemudahan. Pintar. Baik, anak-anak. Anak-anak sudah sangat tahu ya, sudah paham. Saya Bu Guru rasa pembelajaran pada pertemuan kali ini sudah cukup. Bila ada yang perlu ditanyakan lagi, maka kita sambung pada pembelajaran minggu depan. Minggu depan kita masih bisa bertemu satu kali lagi, yaitu kita ketemu pada materi tawakal. Setelah itu kita melaksanakan penilaian akhir semester ya. Laksanakan penilaian akhir semester. Maka di penghujung pembelajaran ini anak-anak harus lebih giat dalam belajar. Anak harus lebih giat dalam belajar ya. Supaya apa? Supaya nilainya Tidak Tarik kesulitan aja, main dalam terus, Bu. mengerjakan soal. bisa mengerjakan soal-soal. Ya, Mistari ngajak main terus, Bu. Saya tidak bisa belajar, Pak Bu. Dikurangi ya mainannya. Kalau bermain harus ingat waktu ya, Nak. Harus ingat waktu. Kapan harus belajar, kapan. Gimana? Itu kalau main itu kalau nggak dicari ibunya nggak mau pulang, Bu. Nah, Mistari mulai sekarang kita mau ujian, Nak. Maka harus dikurangi ya jam bermainnya. Kalau bermain harus lupa, kalau harus ingat waktu. Tahu waktu.
Ya. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat Guru sampaikan untuk mengakhiri kegiatan kita pada pagi hari ini. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tugasnya akan Bu Guru pantau mulai dari saat ini sampai nanti menjelang maghrib ya. Kalau melebihi itu atau dikumpulkan besok, maka anak-anak tidak mendapatkan nilai. Siap? Ya, Bu Guru. Baik, terima kasih. Demikian yang dapat Bu Guru sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.